خلق الإنسان. Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi nih ya dalam Ustaz, alhamdulillah. bahasan cerita canda ya. Alhamdulillah, sebentar. Lama menunggunya enggak ya? Enggak, Ustaz. Saya tadi jalan-jalan dulu saya. Jalan-jalan. Kayak apa? Jalan-jalan tuh sejenis olahraga ya. Mengolahraga. Jadi jalan-jalan aja. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan cerita kita, kan masih ada yang mau ditanya-tanya nih ya. Betul sekali. Ya, jadi kita sapa dulu saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sadaqallahul aliyul azim. Wassadaqa rasulul nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qisth. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi nih dalam bahasan tentang cerita canda, yaitu cahaya nur dari Allah. Semoga apa-apa yang kita upayakan ini bermanfaat khususnya buat kita dan bermanfaat buat saudara-saudara kita yang menyimak cerita canda ini. Harapan kita, semua kita mencari, mengharap ridha Allah dan mengharap syafaat dari Rasulnya. Baik, sebelum kita mulai, saya mau membaca sebuah hadis. Yang hadis ini singkat, padat, tapi maknanya sangat baik untuk menjaga ranah hati kita, supaya kita senantiasa berbaik sangka. Ini hadisnya begini. Idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Yang artinya, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka haram baginya keberkahan wahyu. Dan apabila umatku sudah saling menghina satu dan yang lainnya, maka jatuhlah ia dari pandangan Allah. Tuh bunyi hadisnya. Maknanya itu sangat luas. Nanti penjabarannya akan dialami kepada individu kehidupan kita sehari-hari. Setiap individu pasti mengalami
masa-masa hidupnya bersosialisasi dengan makhluk, baik itu makhluk yang zahar, yang wujud, mau juga makhluk yang tidak wujud atau dia gaib. Gaib itu ada tapi tidak dapat dilihat. Dia ada tapi tidak dapat dilihat, itulah gaib namanya. Nah begitu, itu ada adab-adab kita kepada makhluk. Baru nanti adab kita juga kepada makhluk selain daripada itu gitu, seperti tumbuhan yang kita tidak bisa berinteraksi gitu, tetapi sesungguhnya dia berinteraksi. Tidak berinteraksi tetapi sesungguhnya dia berinteraksi gitu. Seperti hewan, sepertinya tidak berinteraksi padahal berinteraksi gitu. Makanya itu kita menjaga. Nah, tapi kita di sini ditanamkan atau diajarkan untuk selalu berbaik sangka. Kalau berbaik sangka itu kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah itu, berbaik sangka juga kepada makhluk ciptaannya. Oke, mungkin itu saja pesan dari saya di awal mukaddimah ini gitu. Saya selalu membawa cerita canda ini dengan mukaddimah ya kan. Baru kita bercerita-cerita. Agar soalnya ini yang mau bercerita nih banyak. Ceritanya itu pasti tentang apa yang dia tanyakan atau yang disimpul-simpulkan orang dengan keputusannya atau dengan kebijakannya masing-masing, dengan pikirannya gitu. Oke, silakan yang mau, apa yang mau ditanyakan silakan. Oke, baik Ustadz. Pertama saya dulu yang ingin bertanya ya Ustadz. Ya. Terkait video kita sebelumnya. Nah, saya itu teringat gitu Ustadz dengan perkataan Ustadz yang mengatakan antara jin dan malaikat itu. Jadi saya pernah membaca sebuah ayat di surah Al-A'raf ayat 27. Nah, saya ingin bertanya nih Ustadz. Saya pernah mendengar cerita tersebut bahwa jin itu memohon untuk tidak dilihatkan kepada manusia. Namun bagaimana dengan orang yang mengaku bahwa dirinya itu bisa melihat jin Ustadz? Nah, saya ingin bertanya, apakah memang orang tersebut bisa melihatnya atau seperti apa ya Ustadz? Saya ingin bertanya. Oh, iya. Baik. Memang di surat Al-A'raf itu dikatakan bahwa jin itu dia bermohon, permohonannya itu dia mau melihat tapi dia tidak terlihat gitu ya kan. Dan sekarang banyak orang mengaku bisa melihat jin gitu. Iya benar Ustadz. Oh gitu poinnya ya. Ya, sebetulnya kalau dari bahasan itu secara sunnatullah atau fitrahnya kita selayaknya manusia itu memang tidak bisa melihat. Ya kalau melihat nanti payah juga kita. Kenapa? Antara jumlah jin dan manusia itu jumlahnya itu mereka lebih banyak gitu. Kalau dikaitkan ya, Allah menciptakan makhluk itu menjadi 4 asnaf, 4 tingkatannya. Yang pertama itu diciptakan malaikat. Malaikat itu kalau dia dibandingkan jumlahnya dengan setan, maka antara malaikat dan setan itu seumpama itu berbanding 9 berbanding 1. Nah, seumpama gitu kalau dalam angka bilangan. Berarti lebih banyak jumlah para malaikat. Nah, kalau dibulatkan bilangan jumlah antara setan dan jin itu 9 berbanding 1 juga. Lebih banyak setannya dan jin. Baru kalau jin dibandingkan jumlahnya dengan para atau manusia itu berbandingnya sama juga 9 berbanding 1. Jadi bagaimana kalau manusia dibandingkan dengan malaikat, kan lebih banyak lagi gitu seumpama. Jadi tinggal nambah dia jumlahnya ribuan atau ratusan atau jutaan gitu perbandingannya.
Tadi kan bilangan satuannya saja, itulah berbandingnya antara begitu. Nah, dengan kaitan ada orang katanya pernah melihat jin gitu. Ini bahasanya melihat atau dia terlihat gitu. Kalau dia melihat, memang secara sunatullah tidak bisa. Tidak bisa, ada tanda kutip. Tidak bisa kepada orang-orang yang tertentu saja. Dan kalau dia bisa melihat, itu sesungguhnya dia terlihat. Kalau terlihat itu artinya diizinkan Allah kepada seseorang itu melihat itu gitu. Karena kita mengambil dari sifat kemahaan Allah, Allah Azza wa Jalla gitu. Allah Maha segala-galanya. Artinya bisa saja kepada seorang hamba itu diperlihatkan kepada yang ada. Tadi kan ceritanya gaib. Ingat, gaib itu kata sandinya itu dia ada tapi tidak terlihat. Bukan dia ada tapi tidak melihat. Ingat ya, dia ada tapi tidak terlihat. Berarti adanya dia, kalau ada manusia bisa melihat itu sesungguhnya dia terlihat atau diperlihatkan. Siapa yang memperlihatkannya? Yang mengizinkan yang melihat itu siapa? Yang memilikinya siapa? Ya Tuhan Allah itu. Nah begitu. Jadi kalau dalam bahasanya gini, kalau mau tahu orang itu bisa melihat jin atau tidak, tanya sama jinnya, kau kulihat tidak gitu. Kalau kata jinnya iya, kau melihat aku, udah berarti dia bisa melihat. Gimana tuh bahasanya? Kalau kenapa seperti itu? Tanya sama jinnya, hei jin, kau bisa kulihat enggak? Kalau katanya iya bisa kulihat, berarti betul lah dia bisa dilihat. Tanya sama jinnya. Jangan tanya sama orang yang dia tidak melihat juga. Nanti jadi berkelahi kalian gitu. Satu mengaku melihat, yang satu bilang tidak melihat. Jadi mau sama siapa ditanya? Kembali ke konteks awalnya. Yang dilihat siapa? Jinnya kan? Bukan orangnya. Makanya tanya aja sama jinnya. Hei jin, kau bisa kulihat tidak? Kau melihat aku tidak? Aku melihat kau tidak gitu. Kalau katanya iya, udah berarti bisa dilihat. Kalau ditanya sama orangnya, ya nanti jadinya tidak ada keputusan di situ. Yang satu bisa melihat, yang satu enggak. Bagaimana untuk membuktikannya? Tapi dia ada. Dia gaib. Betul kan? Gaib itu ada tapi tidak terlihat. Ingat bahasanya, tidak terlihat, bukan tidak melihat. Kalau kata terlihat itu terserah Tuhan Allah itu yang mau memperlihatkannya kepada siapa. Jadi jangan juga dituding kepada seseorang yang dia tidak dapat melihat, langsung dia dituduh berdusta gitu. Tidak bisa begitu. Untuk memastikannya, apa konteks pertanyaannya yang menjadi soal? Melihat jin, tanya aja sama jinnya itu, hei jin, kau bisa kulihat enggak? Kalau kata jinnya iya, kau melihat aku, ya udah. Begitu saja. Tapi dalam cerita ini supaya kita tidak ada, kita tetap berbaik sangka ya kan. Nah gitu. Kenapa? Jin ini keturunan dari bangsa Sumia. Sumia ini adalah makhluk jin yang dia duluan diciptakan daripada manusia. Jumlahnya banyak. Makanya ketika bangsa jin ini berseteru membuat kerusakan, sehingga Allah mengirim malaikat dipimpin oleh Sayyidina Jibril alaihissalam untuk menghancurkan, membinasakan bangsa Sumia ini, bangsa jin ini karena membuat kerusakan. Pada saat menghancurkan itu, singkat cerita nih, terlihatlah sosok seorang jin yang masih kecil, bayi. Nah, para malaikat tidak tega bahasanya untuk membinasakannya, sehingga jin itu dibawa ke langit. Itulah si iblis tadi. Berarti si iblis dari keturunan bangsa Sumia, masih keturunan dari bangsa jin. Namanya, kalau jin itu kan bangsanya. Setiap jin itu dia juga memiliki nama, setiap individunya. Misalnya kita bangsa manusia, ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Nah, keturunan dari Sumia tadi
si bangsa jin itu yang bernama iblis itu dia diangkat ke langit. Singkat cerita, dibawalah ke langit. Nah, tapi harus diingat juga, sebelum sebelum manusia, ini kan manusia antara jin duluan lagi diciptakan jin. Berpuluh-puluh ribu tahun barulah diciptakan manusia. Nah, sebelum manusia ada lagi bangsa yang diciptakan oleh Tuhan Allah itu. Siapa? Orang. Siapa? Orang bunian namanya. Jadi manusia itu penciptaan ketiga setelah bangsa jin. Malaikat, jin, orang bunian, dan manusia. Gitu, paham ya? Berarti itu semua ada. Ada, Ustaz. Kalau ada, dia dapat terlihat. Namanya juga ada, judulnya aja ada. Berarti dia dapat terlihat. Itulah kata ada tadi itu. Nah, tapi kalau katanya dia dapat melihat, kembali ke konteks awal. Memang di dalam ayat itu, dia memohon kepada Tuhan agar dia bisa melihat dan dia tidak dapat terlihat. Dia bisa melihat, tapi dia tidak dapat terlihat. Kepada siapa dulu? Kan belum sampai itu penjelasannya. Kalau kepada bangsa malaikat, ya pasti. Kalau kepada bangsanya juga, ya sama-sama melihatlah. Tapi di sini yang dibicarakan orang pada umumnya itu adalah antara manusia dan jin, gitu. Paham maksudnya? Maksudnya gini, Ustaz. Saya juga mau bertanya. Iya. Bagaimana cara kita berinteraksi? Kan tadi Ustadz bilang tanyakan dia melihat kita atau tidak. Terus kita melihat dia, terus kita aja interaksi tadi gitu kan Ustadz. Kayak mana cara kita berinteraksi sementara dia tadi kan gaib gitu Ustadz. Berarti kalau tidak bisa berinteraksi dengan dia, berarti kan nggak bisa melihat. Sederhananya udah gitu aja. Tapi kalau sudah bisa berinteraksi, tanya aja sama dia, kau bisa kulihat nggak? Bisa katanya. Ya udah. Kalau udah kata dilihat, melihat, berarti bisa berinteraksi, bisalah ditanyakan. Ngerti maksud saya kan? Ngerti Ustaz. Tapi kalau cuman itu tadi dia kan mengaku bisa melihat. Kan judulnya konteksnya tadi begitu. Nah, kita ambil satu contoh cerita. Saya pernah pengalaman seperti itu. Saya terlihat, bukan melihat. Terlihatnya apa? Tapi saya belum sempat bertanya sama dia, entah jin entah bukan gitu. Tapi dia bukan, yang tahu saya dia bukan manusia gitu. Artinya berwujudnya hampir sama gitu. Dia tidak lazim pada manusia pada umumnya gitu. Contoh misal, ini contoh aja ya. Makanya tidak bisa kita membilangkan kita bisa melihat kepada jin itu tadi. Kalau kita belum memastikan jin, kau bisa kulihat atau tidak gitu. Tidak bisa. Karena hanya terlihat saja itu sebetulnya. Terlihat. Nah, jadi tidak dijadikan argumentasi ya. Sebagai itu jadi rujukan apa masalahnya itu, mau melihat atau enggaknya itu apa urusannya gitu. Jadi biar jangan terkelih lagi gitu. Kalau saya pernah itu waktu saya melintas, saya datang dari Medan, saya menuju padepokan saya yang di Bogor. Saya turun, saya mau ke masjid. Saya sudah meletakkan tas saya mau ke masjid. Kebetulan saya masbuk untuk melaksanakan sholat asar sore itu. Saya telat karena dalam perjalanan. Saya ketika mau sholat itu di saung atau di pondok ada teman saya, senior saya juga berada di situ, dan ada tamu dari luar. Tamu dari luar ini dia mengaku dia pesantren ahli yang perkara-perkara hikmah gitulah. Bukan ahli hikmah, nanti jangan dinamakan pesantren ahli hikmah, bukan itu maksud saya. Maksud saya itu yang seperti itu dibilangkan orang pondoknya apabila belajar yang gaib-gaib itu mereka dibilang ahli hikmah gitu. Yang berinteraksi dengan yang gaib itu. Dah, singkat cerita, saya ke masjid, lalu adik senior saya yang junior lah bahasa, karena kan kita nggak sebut nama di sini. Dia datangin saya, dia bilang, "Bang, itu ada santri dari pondok Lebak atau atas gitu kan, dia mau bertemu abang.
kata dia nih, kata si santri yang dari Lebak itu, khodamnya mau bertemu dengan abang katanya. Jadi saya bilang, ya udah nanti setelah saya sholat suruh aja dia kemari, saya bilang. Jadi singkat cerita, sehabis saya sholat di teras masjid dia datang. Bang, khodam aku mau jumpa sama abang katanya gitu. Bisa, kita bilang. Bisa. Bagaimana kau memanggilnya? Saya bilang gitu. Mudah, kata dia. Nah, singkat cerita dia tangannya diangkatnya, langsung dia dengan gaya gemetar badannya langsung pup. Nah, gitu. Dia datang, lalu memang suara dia pada saat itu saya lihat berubah gitu. Suaranya kayak kakek-kakek gitu kan, tua gitu. Dia bilang, aku tahu siapa kau, katanya gitu. Awang nggak tahu siapa dia ya kan. Terus gitu, entah kenapa dia mau jumpa kita. Aku punya guru, kata dia. Si Jin ini udah yang bicara tadi, yang santri itu tadi bicara dengan gaya itu, aku punya guru, dia pasti mau berkhodamkan dengan kamu, katanya. Baru saya bilang, oh maaf, saya bilang, saya dipesankan oleh guru saya, Maulana saya tidak usah berteman dengan jin. Saya bilang, maaf. Oh nggak apa-apa, katanya. Cuman pada saat itu perasaan saya nggak enak. Saya bilang, aku masuk kemari nih perasaan saya tidak enak. Coba kau lihat di sekitar sini banyak nggak jin yang suka mengganggu santri-santri di sini gitu. Dia bilang banyak. Ada pemimpin jinnya. Ada di situ, katanya. Siapa namanya? Disebutnya namanya. Makanya saya tahu jin itu punya nama gitu. Disebutnya namanya Rauni. Rauni. Coba kau takut sama dia, kita bilang gitu. Kalau kau nggak takut, coba bilang sama dia suruh bawa pergi aja nih rombongannya dari sini, kita. Dia singkat cerita dia keluar. Sini sadar gitu. Nggak lama dia masuk lagi, berubah lagi suaranya. Lalu dia bilang dia nggak mau, katanya. Nah kalau dia nggak mau, tanya siapa yang nyuruh dia. Pasti ada yang menyuruh gitu. Atau dia mau sendiri gitu. Ada yang menyuruhnya, katanya. Nah, gitulah. Jadi singkat cerita, karena dia tidak mau pergi, ya udah kita buat suatu amalan di tempat itu supaya berdoa supaya dia pergi gitu. Nah begitulah, ngerti maksudnya? Ngerti. Jadi kalau mau tahu, tanya sama jinnya, kau bisa kulihat nggak gitu. Kalau nggak, saya belum sempat pula bertanya kemarin tuh ya. Kalau sempat bertanya enak juga tuh, karena saya kadang terlihat gitu juga. Ingat ya, bukan melihat, tetapi terlihat. Nah beda ya. Kalau terlihat itu terserah Tuhan Allah yang maha segala-galanya itu mau memperlihatkan kepada siapa gitu. Karena si jin itu di awal kan dia memang berdoa supaya dia tidak dilihat dan dia dapat melihat. Dia berdoa kepada siapa? Kan kepada Tuhan juga. Artinya kalau Tuhan itu mau memperlihatkan, kan terserah yang memiliki. Ya gitu bahasanya. Agar tidak terjadi saling apa gitu. Karena nanti sekarang kan suka tuding menuding. Ingat di hadis yang pertama tadi, idza addamat ummati, idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling menghina satu dan yang lainnya, maka jatuh dia dari pandangan Allah. Gitu. Ya kan? Gimana, Aisyah? Ada lagi yang saya tanyakan. Iya, ada lagi ya. Gini kan Ustadz. Iya. Ada yang mengatakan kalau orang yang bisa melihat jin itu berarti di matanya itu ada jin, itu berdasarkan ayat tadi Ustadz, dijadikan sebagai dalih dari arti ayat tersebut Ustadz. Apakah gitu itu ya? benar gitu Ustadz? Kalau orang yang bisa melihat jin berarti di matanya ada jin. Siapa yang bilang gitu? Sebagian pendapat orang gitu. Oh, sebagian pendapat ustadz itu juga? Iya. Iya. Kok dia tahu gitu, ustadz itu? Berarti ustadz itu bisa melihat jin yang di mata dia lah gitu. Dia menuduh seseorang gara-gara pengakuannya bisa melihat jin. Ini contoh nih, aku gini biar mudah memahaminya ya. Ibu membilangkan aku pernah melihat jin gitu. Datang ibu nggak percaya, iya kan? Membilangkan berarti di mata kau ada jin, katanya. Udahlah kau tak percaya, kau tuduh pula di mata dia ada jin. Berarti secara nggak langsung kau melihat jin juga nya. Karena di mata dia ada
jin. Begitulah ustadz-ustadz yang bercakap itu. Hati-hati. Udah tidak mengakui dia melihat, menuduh pula di matanya ada jin gitu. Tak bolehlah begitu menghakimi orang. Kalau tidak tahu, tidak suka atau apa, ya sudah. Kembali cerita tadi, berbaik sangka aja. Oh gitu. Namanya saja udah berbaik sangka. Aku sangka, kan gini kalau orang berbaik sangka tuh. Aku sangka dia bisa melihat. Rupanya tidak, tapi kan kita masih sangka. Nggak masalah gitu. Tapi berbaik sangka gitu. Arti jangan menghakimi orang. Berarti masa dia tuduh di mata kau berarti ada jin. Berarti kau melihat jin juga di mata dia gitu. Kan jadi apa ya kan? Jadi saling tuduh menuduh jadinya. Gara-gara jin. Makanya saya bilang, daripada berseteru dengan perihal itu gitu, bagus tanya aja sama jinnya. Jin, kau kulihat nggak? Aku bisa ngelihat kau nggak? Kalau kata jinnya iya, berarti bisa terlihat. Udah gitu aja. Jadi nggak usah berseteru lagi. Ditanya si Aisyah pula, loh, bagaimana cara berinteraksinya? Berarti kau nggak bisa melihatnya, kau berinteraksi nggak bisa. Udah jadi kan kembali deh lagi, kembali kepada ke pokok asalnya gitu. Itulah orang yang selalu berbaik sangka, gitu. Ingat, tidak bisa melihat tapi terlihat, gitu. Karena sunatullahnya memang dia gaib. Gaib itu dia ada tapi tidak terlihat. Nah, gitu aja. Kan enak memahaminya kan? Gimana Bu? Nah, jadi pendengar budiman aja nih. Oh, ada yang mau bertanya juga? Masalah jin ini. Iya, masih bahas jin juga. Ya kan, Ustaz? Seru ya? Iya, jadi sering ini kita lihat orang memposting ya kan, dari kamera atau dari video kayak gitu ya, dari foto atau video tertangkap ada jin, setan tertangkap kamera gitu, Ustaz. Nah, itu memang bisa atau enggak gitu? Jin atau setan tertangkap kamera. Dan ini jin juga, setan ini banyak gitu bentuknya. Ada yang seperti kita bilang yang berambut panjang menggunakan baju warna putih, ada yang wujudnya dibungkus seperti pocong gitu ya. Nah, bisa gitu diwujudkan bentuknya. Itu memang berarti kan manusia itu bisa menggambarkan bentuk wujudnya, itu berarti ada yang sudah melihatnya seperti itu kan. Makanya itu bisa kesimpulan. Makanya bisa digambarkan gitu. Itu gimana, Ustaz? Iya, itu kesimpulan. Kesimpulan mungkin dia pernah terlihat, dapat diilustrasikannya. Ya nggak masalah kalau bagi saya. Mungkin dia ada kepentingan di situ gitu. Kalau saya memang nggak ada kepentingan di situ gitu. Kalau saya terlihat memang bisa dipoto atau direkam. Ya tanyalah sama yang itu. Kalau saya kan nggak berjumpa, jadi saya pun nggak pernah juga moto-moto tuh. Daripada moto jin bagus moto yang indah-indah ya kan. Gitu. Tapi nggak masalah, itu kesimpulan. Kembali ke individunya aja. Mungkin dia berbuat sesuatu itu ada tujuan gitu. Tujuannya apa? Mungkin dia mendapat keuntungan dari situ. Mungkin dia suka dengan hal itu, ya nggak masalah. Tapi kalau rasa-rasa itu gini dia. Itu namanya ilmu kasab ya kan. Dia itu bisa gini. Kasab itu ada 3. Ada dia bisa merasa, melihat, mendengar gitu. Gitu. Melihat, merasa, mendengar, merasa, melihat. Merasa, mendengar, melihat. Udah dibolak-balik aja tuh. Di antara 3 itulah tanda alamat gaib itu gitu. Yang dia namanya gaib. Dia tidak ada terlihat, tapi dia ada sebenarnya cerita itu. Kenapa? Karena salah satu makhluk ciptaan Tuhan itu adalah bangsa jin itu sendiri gitu. Jadi mungkin ada orang yang merasa kok ini rasanya aneh gitu. Mungkin dia menyimpulkan ini tempat ini angker, itu urusan dia. Ada nanti orang yang terlihat itu kok seram sekali, itu urusan dia. Itulah namanya rizki. Rizki kepada seseorang itu. Apa yang dia rasakan. Ingat, kata rizki itu apa-apa yang dirasakan oleh dirinya, tubuhnya. Seperti haus, seperti kenyang, seperti melihat, seperti mendengar, itulah rizki. Makanya rizki dia apa? Mungkin dia terlihat. Rizkinya apa? Mungkin terdengar. Rizkinya apa? Merasakan gitu. Itu nggak bisa kita batas-batasi. Karena apa?
Karena mudah aja bagi Tuhan Allah. Kembalinya kepada Tuhan lagi. Mau Allah mengkehendakin itu bisa. Tapi kalau mau tahu pasti yang dapat melihat jin siapa tuh? Rasulullah itu. Dia tahu, dia mengerti. Kenapa? Karena rahasia gaib itu tidak ada bagi seorang Rasul Allah itu gitu. Jadi kita bukan Rasul, mengikutnya pun enggak gitu. Misalnya gitu ya kan. Tapi kalau mau tahu tentang yang gaib-gaib, tanya sama Rasulullah itu. Udah nanya belum? Ini jadi gitu dia. Kita Tanya di gitu. masa yang berbeda bagaimana menanyakannya, Ustaz? Siapa bilang masa yang berbeda? Setiap kaum kan ada Rasulnya. Ah, ini baru seru nih. Iya kan? Tadi Ibu bilang dengan masa yang berbeda bagaimana bertanyanya? Maksud Ibu Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasul bagi kaumnya yang di awal. Kan ada Rasul di akhir zaman. Dia bukan Nabi, tapi dia Rasul. Itulah tadi saya bilang, Al-Mahdi alaihissalam itu Rasul Allah. Masalah kegaifan, kalau bertemu dengan sosok Al-Mahdi, tanya, belajar dengannya. Dia yang sangat mengetahui tentang gaib dan cerita tentang ketuhanan itu gitu. Supaya tidak terkelih-kelih lagi, tidak menduga-duga lagi gitu. Paham maksudnya? Ngerti. Nah gitu. Ingat Rasul Allah di awal itu adalah pangkat makom ketinggiannya Nabi. Rasulullah di akhir-akhir zamannya adalah pangkat makom ketinggiannya itu adalah Mahdi. seorang Al-Mahdi, Imam Mahdi atau Mahdi alaihissalam itu gitu. Kalau mau tahu tentang yang gaib-gaib, kalau diizinkan bisa itu, saya yakin. Karena ilmu itu ada pada seorang Al-Mahdi itu. Kan dia mendapat petunjuk lagi menunjuki. Terserah menunjuki apa judulnya gitu. Misalnya ibu mau ditunjuki tentang ilmu gaib, melihat tentang jin. Mungkin kalau ada rezekinya dapat gitu. Paham lah ya? Semoga ada rezeki untuk kita ya semuanya, Ustaz. Amin. Nah itulah, berdoa aja, berbaik sangka ya kan. Enak kan orang berbaik sangka nih kan? Enak ya? Nah, iya. Pas lagi lapar baik sangka aja mungkin. Gitu. Pas lagi kenyang berbaik sangka itu. Itulah namanya rizki. Segala sesuatu yang dirasakan oleh tubuh itu, yang diterima itulah rizki. Segala sesuatu yang dilepas itu adalah nikmat. Nah, contoh apa nikmat? Kalau dapat nikmat ucap alhamdulillah gitu. Seperti apa? Bersin, asim. Nah, itu kan terlepas nikmat. Setelah buang hajat, alhamdulillah. Kenyang dia kan? Lepas dari laparnya, sendawa, alhamdulillah. Semuanya gitu. Nikmat yang paling terlepas enak itu udah tahu sendiri nanti. Udah menikah belum? Saya belum, Ustaz. Ibu udah ya? Nah, itu ada yang terlepas nikmat gitu. Nanti tahu sendiri tuh. Tapi nikahlah dulu ya kan? Oke ya? Gimana? Udah mengerti ya masalah ini ya? Udah Sekarang paham ya? kita beralih ke pertanyaan yang saya bawa sendiri. Tadi kan pertanyaan yang Oh dibawa oleh iya, teman tadi saya. pertanyaan dari Aisyah. Iya, jadi Pertanyaan ini dibawa sendiri ya? Bawanya dari mana tadi? dari pertanyaan yang ada di kepala lah gitu ya, Ustaz. Iya. Oh, di kepala pertanyaannya. Yang udah Nggak sampai ke hati ya? simpan ya kan. Nah, jadi saya mau Ustadz sedikit mentadaburkan atau menjelaskan surah Al-Ahzab ayat 56. Yang mana ayat ini sering kita dengar di awal sebelum azan dikumandangkan, yang mana artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Nah, maksudnya gimana itu, Ustaz? Oh, itu yang ayatnya bunyinya gini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayatnya. Iya, benar. Yang suka sebelum azan ya. Iya, saya sering dengar Oh, itu gitu. sebelum azan. Itu ayat yang Allah memerintahkan. Karena di situ ada kata fi'il amar. Jadi itu perintah kita selalu memberi salam kepada Nabi. Jadi sesungguhnya Allah, innallah ya, sesungguhnya Allah
wa malaikat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah itu. Jadi harusnya itu domirnya ke Allah lagi gitu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Allah. Kembalikan lagi ke Allahnya lagi. Hai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah kamu kepada Nabi dan berilah salam kehormatan kepadanya. Gitu. Artinya, makanya kalau ada orang mengatakan Nabi kita katanya. Nah ini tadi. Kalau kata Nabi ini, kalau dia judulnya gini. Kenapa orang terkadang ada membilangkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini gitu ya? Ya, Ustaz, Gitu kan? Kalau seandainya Nabi kita, yang mana yang lebih tepat? Nabi kita atau Nabi Allah? Nabi Allah. Nah, itu baru tepat. Sebetulnya itu Nabi Allah. Kalau seandainya Nabi kita, di pada masa kenabian itu, yang dulunya menentang, mungkin tidak menentang. Kenapa? Contoh, seperti Abu Lahab, ya kan? Abu Lahab itu menentang nggak kepada Nabi Allah? Menentang. Kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Kita bilangnya Nabi Allah ya. Jangan pula kita ikut-ikutan Nabi kita. Seandainya katanya Nabi kita di masa itu Abu Lahab tidak akan menentang kepada Nabi itu. Oh, kenapa? Kalau ada kata Nabi kita, di situ nanti ada nepotisme. Nepotismenya apa? Si Abu Lahab itu senang. Pasti dia percaya. Kenapa? Dia mendapat keuntungan nanti di situ. Keuntungnya apa? Ya bisalah di apa yang dibawa oleh Nabi itu dari menurut dia, pendapat kepentingannya gitu. Tapi karena itu Nabi Allah, tidak bisa si Abu Lahab ini untuk menghasut atau bahasanya, memberi masukan enggak apa? Karena keputusan Nabi itu adalah mutlak dari Allah gitu. Makanya dibilang Nabi Allah. Makanya si Abu Lahab tak mau mengakuin kenabian Nabi Allah Muhammad SAW itu. Karena apa? Karena itu Nabi Allah, bukan Nabi kita. Paham maksud yang saya bilangkan ini? Paham, Ustaz. Berarti kalau Nabi kita ada unsur kita mengatur di dalamnya gitu ya? Iyalah, namanya Nabi kita. Disitulah banyak orang terjadi perselisihan, perdebatan. Kenapa? Karena kenapa orang berdebat? Nabi Allah mengatakan, Nabi Allah Muhammad SAW mengatakan di situ umatnya itu akan berpecah. Padahal apa yang diperpecahkan, apa yang dipermasalahkan, paham pikirannya itu sebetulnya. Bukan berpecah gimana-gimana, paham pemikirannya. Kenapa? Padahal kalau ditanya nih ya, ini kalau ditanya, tapi harus jujur. Kalau ditanya, Tuhannya Allah, Nabinya Nabi Muhammad, iya kan? Kitabnya Al-Quran, gitu kan? Agamanya Islam. Tapi kalau udah katanya ada kata Allah di situ, misalnya Tuhannya Allah ya, nabinya Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, kitabnya Kitabullah, Al-Quran, gitu kan? Baru agamanya agama Allah, Islam gitu. Jadi kalau sudah ada kata Allah, berarti di situ ada tanda isyarat bahwa yang menyatukan tanpa ada perdebatan atau perselisihan atau namanya khilaf ya, perbedaan pendapat, itu tidak terjadi gitu. Kenapa? Karena apabila disebut nama Allah itu menyatukan dia, menyatukan di dalam keagungannya, perintah. Makanya dengan kita berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah itu nanti ada yang sifat kita menyatukan. Kenapa? Karena kalau ditanya, nanti ada yang zikirnya seperti ini, zikirnya seperti ini, zikirnya macam lah itu semua. Tapi kalau sudah satu zikirnya Allah, Allah, nah begitu. Begitu juga tentang pengakuan kenabian itu tadi. Makanya kalau tadi tuh saya bilang, kalau si Abu Lahab itu tadi membilangkan itu Nabi kita, dia sangat pro sekali dengan Nabi. Kenapa? Karena dia mendapat keuntungan di situ. Apa-apa masukan dari mereka beserta kelompok-kelompoknya yang menguntungkan untuknya, bisa dia memberi masukan kepada Nabi. Udah Nabi, buat aja peraturan begini. Wahai Nabi, buat aja hukum seperti ini gitu.
Tapi karena itu Nabi Allah, nabinya Allah, tidak bisa ini si Abu Lahab ini bermacam-macam gitu, berkutik aja nggak bisa. Kenapa? Semua hukum yang disampaikan oleh nabinya itu, nabinya Allah itu memang mau Tuhan, sedangkan Tuhan tidak ada berkompromi untuk menyampaikan, untuk memutuskan sesuatu. Paham maksudnya? Jadi di sini makanya dibilang, makanya kalau ada orang misalnya gini berselawat tadi ya, innallaha wa malaikat, di situ kan untuk orang yang beriman ini, ya ayyuhalladzina amanu shollu wasallimu taslima, berselawat dan kamu memberi salam. Makanya dibilangkan salamnya kepada Nabi itu gimana? Assalat. Kalau salam kepada Nabi itu kita adab gitu. Adabnya itu kita berdiri. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Allah semua kan? Siapa Nabi Allah? Menurut ibu-ibu berdua ini? Semua para nabi. Iya. Semua para nabi itu Nabi Allah. Rasulullah? Sama lagi tuh. Semua Rasulullah kan? Kekasih Allah, wali-walinya Allah? Semuanya? Iya. Bukan wali murid kayak yang kemarin tadi, bukan wali kota, nanti dibagi lagi ini kota siapa gitu. Paham ya maksudnya? Nah gitu. Jadi kita memberi salam. Jadi kalau ada amalannya, sebaik-baik amalan, kenapa ada orang berani berstatement di dalam pengetahuan ilmu, orang yang menyebut sholawat sekali dengan orang yang menyebut sholawatnya beribu-ribu kali lebih utama yang sekali, itu apa sebabnya gitu? Itu pasti ada sebabnya tuh kenapa dia mengatakan gitu. Kok lebih utama yang sekali jadinya daripada yang beribu kali? Jawabannya, dia menyebut sholawat itu dia di dalam suatu amalan. Beda kalau dia mengamalkan sholawat dengan dia bersolawat gitu. Paham maksud saya? Orang yang mengamalkan amalan sholawat dengan dia yang bersolawat itu beda. Sama seperti orang yang dia mengamal amalan tarekat dengan orang yang bertarekat itu beda. Gitu. Kalau orang yang mengamal amalan tarekat, dia belum tentu bertarekat. Tapi kalau orang yang sudah bertarekat, dia sudah pasti mengamalkan amalan tarekat itu. Karena dia bersambung sanadnya kepada yang memberi amalan yang diamalkannya itu. Gitu. Nah, sedangkan orang yang bersolawat, dia sekali saja gitu, tapi di dalam sebuah amalan itu lebih utama dari orang yang membaca sholawat 1000 kali. Kenapa? Kalau udah kata amalan, berarti amalan yang paling utama itu diawali dengan Fatihah dan diakhiri dengan sholawat dan salam. Itu amalan yang paling bagus. Jadi kalau mengamalkan gitu sesuatu hal amal gitu ya kan, misalnya mau berzikir menyebut nama Allah, lihat zikirnya itu diawali dengan suratul Fatihah tidak? Nanti suratul Fatihah itu bertawasulnya kepada Rasul Allah, gitu kan? Nanti membaca ayat, membaca hadis, lalu berdoa, nanti diakhiri dengan sholawat dan salam. Makanya itu dia apa? Karena semuanya itu menjadi satu kumpulan. Utamalah dia daripada orang yang hanya sekedar bersolawat saja. Kenapa? Dia membaca sholawatnya itu walaupun sekali tapi di dalam satu amalan gitu. Ini paten. Makanya kalau ada amalannya itu ada di dalamnya itu berzikir, di dalamnya itu ada lagi membaca Al-Quran, di dalamnya itu ada lagi doa, di dalamnya itu ada lagi berselawat, di dalamnya itu ada lagi memberi salam kepada seluruh nabi-nabi Allah. Ini paten ini orangnya nih. Udah payah itu di akhir zaman dicari seperti itu gitu. Taunya mungkin Aisyah baca sholawat 1000 kali gitu. Wah, capek lah ya kan. Tapi nggak apa-apa, itu pun sudah menjadi suatu amalan. Jadi kalau amalan yang lebih utama itu, amalan itu diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan sholawat dan salam. Sebagaimana keutamaan sholat itu tadi, diawali dengan membaca suratul Fatihah, diakhiri dengan sholawat dan salam. Itu dia. Makanya kalau ada amalan, misalnya zikirnya Allah,
Diawali dengan Fatihah. Ini makanya kalau mau tahu ya rahasianya ya, saya kasih tahu ya. Sholat amalannya bagus nggak? Utama nggak? Iyalah, namanya itu udah masuk dalam rukun Islam. Makanya sebagus-bagusnya sholat, sesungguhnya kalian mengerjakan sholat itu hanya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya dikatakan di dalam sebuah ayat, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu sesungguhnya sholat itu hanya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adapun yang perkara yang paling besar berzikir menyebut nama Allah. Wala zikrullahi akbar. Makanya kalau berzikir menyebut nama Allah lebih utama, lebih perkara yang paling besar. Iya, makanya ditanya lagi, berzikir menyebut nama Allahnya masuk kriteria keamalan itu tadi enggak? Yang diawali dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan salawat dan salam. Jadi paham nanti orang seperti itu. Pernah menjumpai seperti itu? Pernah, nanti itu nanti di balik layar lagi ya ceritanya. Iya, Ya, karena ini masalah amalan yang bersanad itu dia harus ditalkinkan, dibimbing, diajarkan cara mengamalkannya gimana. Itu baru benar. Supaya nanti dapat berizki. Itu perintah Tuhan. Berzikir menyebut nama Allah itu perintah Allah di dalam Quran. Gini kesimpulannya. Zikir Allah itu adalah perintah di dalam Quran. Kalau udah kata perintah, berarti adalah seorang Rasul yang mengajarkannya itu. Tadi kan katanya mau bertemu Rasulullah, ya kan? Iya. Nah gitu. Rasulullah di awal? Muhammad. Hah? Rasul Allah itu di awal pangkatnya Nabi-Nabi. Nabi. Bukan Muhammad saja, bukan Nabi Muhammad saja, bukan. Jadi yang lain nggak Rasulullah rupanya, Nabi-Nabi itu. Nah, jadi kita bilang kan Nabi Allah gitu kan. Jadi dia jelas. Baru Rasulullah di akhir-akhir Al-Mahdi. Mahdi Allah. Gitu. Mahdi Allah alaihissalam. Mengerti ya? Aduh, mengerti, harus begitulah. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Ada Ustaz. Masih ada ya. Tadi katanya satu lagi, nggak salah dengar saya. Ini masih ada rupanya. Masih ada Ustaz. Masih ada ya. Silakan. Nah, saya kan juga melihat beberapa video Ustaz nih. Ada yang membuat saya tuh penasaran kenapa di awal video tuh Ustaz ada membacakan ayat fazkuruni azkurkum. Apakah itu kan saya lihat tuh kan Ustaz artinya ingatlah kalian kepadaku niscaya aku akan ingat juga kepada kalian. Nah, kalau saya kaitkan Ustadz dengan zikir itu kan artinya mengingat. Apakah ada kaitan zikir tadi dengan ayat yang saya sampaikan tadi Ustadz? Iya ya, Aisyah nih nyimak sampai ke situ ya kan. Ayat yang saya baca pun disimak ya gitu ya. Oke, baik. Jadi gini. Fadhkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Nah, itu ayatnya. Itu ayat surah Al-Baqarah ayat 152. Jadi di situ memang diingatkan, ingat kamu aku, maka aku akan mengingat kamu, gitu artinya kan. Ingat kamu aku, maka aku akan mengingat kamu. Ingat sambungan ayatnya, bersyukur kamu kepadaku dan jangan kamu kufur. Nah, jadi di situ dijelaskan maksud mengingat itu, uzkur itu maknanya itu sebut nama Allah itu. Kalau kita sebut nama Allah, kita nanti berbuah hatinya mengingat akan Allah. Udah, itu makna secara wajah sibinya kalau dibalikkan untuk mendapatkan suatu makna yang dapat dimengerti. Nggak mungkin orang mengingat Allah sedangkan dia tidak dapat berjumpa dengannya, kan gitu kan? Itu maksud Aisyah kan? Iya. Nah, untuk dapat mengingat Allah itu dari misalnya gini kan, saya punya cincin nih, berjumpa dengan cincin, lalu saya melihat, lalu cincin ini saya simpan. Karena saya sudah berjumpa dan melihat, saya ingat cincin saya tadi tuh warnanya merah, bentuknya seperti itu lah gitu. Bagaimana dengan mengingat Allah? Dengan ayat itu tadi, fadzkurni azkurkum. Sebut namanya.
Nah, itu makna yang sederhana, ya kan? Kenapa? Di situ sebenarnya ada makna lain di dalam itu. Kalau mau masuk ke dalam lagi, itu namanya Tuhan itu, Tuhan Allah itu dia mau dicerita-ceritakan. Kenapa? Nanti manusia ini ketika dia sudah melupakan Allah, seharusnya dia bersyukur dengan apa yang diberikan Allah. Dia mencerita-ceritakan tentang Tuhan Allah itu. Dia lupa, makanya diingatkan. Karena dia lupa, ingat. Washkuruli wala takfurun. Kamu bersyukur, jangan kamu kufur. Kenapa? Maksiat yang paling besar pada hamba Allah itu ialah, makhluk ciptaan Allah itu adalah dia melupakan Tuhannya. Kalau dia maksiat yang lain, misalnya dia berbuat dosa, misalnya dia mencuri lalu dia bertobat, Allah mengampunkannya. Tapi kalau dia sudah melupakan Allah, inilah maksiat yang sangat besar, melupakan Tuhannya. Makanya diingatkan di ayat itu, fadzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukur kamu, ingat kamu aku maka aku akan mengingat kamu, bersyukur kamu kepadaku dan jangan kamu kufur. Ingat, antara syukur dan kufur itu sangat dekat. Washkuruli wala takfurun, ada lam yang mentiadakan di situ. Jangan, katanya, jangan kamu kufur. Jadi mau Tuhan itu sebetulnya mau dia dicerita-ceritakan. Kalian tahu nggak? Tuhan Allah itu artis langit dan bumi, artis awal dan akhir. Jadi kalau kita kenapa dari awal sudah diceritakan Allah awal, Allah akhir, langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini itu artisnya Allah. Itulah manusia. Kenapa ayat ini diperuntukkan kepada hai orang-orang yang beriman gitu? Karena manusia ini dikasih sifat lupa sama Tuhan. Dari semua makhluk Tuhan, apa makhluk Tuhan selain manusia? Jin ada? Jin ada. Malaikat ada. Apalagi tumbuhan? Iya. Hewan-hewan ada. Semua makhluk ciptaan Tuhan selain daripada manusia itu semua diberi ingatan yang tidak lupa. Sedangkan manusia diberi sifat lupa. Tapi ada manusia yang nggak lupa? Kayaknya nggak ada ya. Hah? Semua manusia lupa kan? Iya. Ada. Kalau dia lupa, kelupaannya menjadi sebuah sunnah. Yang kalau kelupaannya itu dikerjakan, mendapat pahala. Kayak mana tuh manusia seperti apa itu? Itulah seorang Rasul Allah. Karena dia maksum. Dia terpelihara dengan kelupaannya aja dia dipelihara Tuhan gitu. Karena dia maksum. Tahu arti maksum? Terpelihara gitu. Jadi kelupaan kepada manusia karena dia itu Rasul Allah menjadi maksum. Apa contohnya? Contohnya begini. Seorang Nabiullah di awal, seorang Nabiullah Muhammad SAW, ya, itu ketika, singkat cerita nih, tertidur sehingga saat itu membilangkan kepada sahabatnya Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, engkau tidur saja, nanti aku bangunkan pada saat mau sholat subuh. Gitu kan? Pernah dengar cerita itu kan? Nah ketika itu Rasulullah tertidur ya. Lalu singkat cerita, yang Bilal bin Rabah harusnya menjaga waktu supaya untuk menunggu sholat subuh, dia juga tertidur. Jadi kedua-duanya tertidur. Tiba-tiba bangun sudah lewat waktu subuh. Makanya kisah itu menjadi sunnah dengan kelupaan tertidur tadi itu. Sunnahnya apa? Kalau nanti kita tertidur pada saat kita sudah terbangunnya sudah lewat subuh, bukan berarti kita tidak sholat di situ. Sunnahnya apa? Kita tetap mengerjakan sholat subuh. Gitu maksudnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Nanti kita bahas di bahasan fikih, ya kan? Tapi singkat cerita begitu. Jadi seluruh makhluk Tuhan yang diciptakan itu tidak ada kata lupa. Misalnya matahari, tidak lupa dia terbit atau terbenamnya. Sampai akhir bumi ini. Para malaikat nggak ada lupa tuh. Air tidak lupa air mengalir. Ada air yang nggak mengalir. Api membakar nggak lupa dia tuh.
Tengok aja, nggak usah jauh-jauh, hewan atau burung. Pagi ke sana, nanti pulang lagi, bolak-balik, begitu aja rotasinya. Tidak ada yang kelupaan, angin berhembus, tidak ada yang lupa. Nah, manusia ini, dia suka lupa, makanya dia disuruh ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Tuhan. Supaya tidak lupa, ada cara gimana? Dia dizikirkan, disebut nama Allah. Allah itu dizikir-zikirkan, supaya berbuah hatinya mengingat akan Allah. Gitu. Makanya dia disebut supaya dicerita-ceritakan. Itulah cara kita mengingat supaya kita tidak lupa. Kalau tadi melihat nggak bisa, kecuali memang dia bertemu kepada wujud Tuhan itu tadi, nggak apa-apa dia mengingatnya gitu. Oh, ini Tuhan. Tapi ada yang seperti itu? Ada nggak? Saya tanya nih. Adalah, itu tetap ada. Yang pasti Rasul Allah itu tadi. Masa dia nggak tahu siapa Tuhannya itu? Makanya kalau mau tahu wujud Tuhan itu, datang sama Rasulullah. Makanya ada kaidahnya begini, semua bisa dekat dengan Allah kalau tahu kiatnya untuk dekat dengan orang yang dekat dengan Allah gitu. Siapa orang yang dekat dengan Allah? Rasul Allah. Yang dekat sama Rasul Allah, ya sahabat Rasul Allah itu juga. Dan begitulah seterusnya. Jadi ada kemungkinan. Jadi mengerti ya? Mengerti. Untuk dapat melihat apa tadi itu ya kan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi makna uzkur tadi itu kita mencerita-ceritakan Tuhan. Orang dia artisnya. Tuhan itu artis. Yang harus dicerita-ceritakan harus. Bahkan kalau tidak diceritakan dia, tidak disebut-sebut namanya. Wala takfurun, jangan kamu kufur. Bahaya nggak tuh? Bahaya nggak? Kita disuruh bersyukur. Makanya kata bersyukur di situ, ini pegang ya, supaya mengerti ya. Kita disuruh bersyukur. Bagaimana seseorang itu dapat bersyukur kalau dia tidak bertuhan? Timbul lagi pertanyaan, bagaimana dia caranya bertuhan kalau dia tidak berrasul? Ya. Bagaimana dia dapat berrasul kalau dia tidak tahu jalan Rasul itu tadi? Makanya kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang seorang Rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Nah, baru saya tanya lagi, ibu dari kaum yang mana? Kalau kaum Ansor, kaum Muhajirin, Rasulullahnya itu Nabi Muhammad SAW. Kita nggak di masa itu. Siapa Rasulnya? Seru ya? Semoga ada rezeki. Kan jadi khawatir kan? Jadi nggak memikirkan tentang baik buruk orang lain kan? Nah itu, jadi berbaik sangka aja, terutama kepada diri sendiri. Makanya, bagaimana dia dapat bertuhan? Kan disuruh bersyukur. Iya. Bagaimana dia bisa bersyukur kalau dia tidak bertuhan? Mau kepada siapa ini orang bersyukur? Kepada Tuhan lah katanya. Masuk lagi pertanyaannya kan? Bagaimana kau dapat bertuhan kalau kau tidak berrasul? Iya juga ya. Ditanya lagi, bagaimana kau dapat berrasul kalau kau tidak meniti jalannya? Sedangkan Rasulullah itu membawa perintah. Perintah di awal udah tahulah kita. Puasa, zakat, haji, sholat, gitu ya. Perintah di akhir-akhir zamannya apa kita tahu? Mau tahu nggak? Saya mau tanya nih Ustaz. Mau tahu ya? Mau tanya? Mau tahu atau mau tanya? Iya, mau tahu. Oh, mau jadi saya tahu. bertanya Bilang ya lah. kan. Nah, jadi kan ada Rasul di awal, ada Rasul di akhir, ya Iya. kan? Rasul di akhir itu adalah Al-Mahdi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sebelum kita sampai di akhir-akhir zaman ini, kan ada masanya khilafah, ada masanya wali gitu kan. Nah, itu kan belum ada Al-Mahdi gitu ya Ustaz. Nah, jadi kita siapa Rasulnya di masa itu sebelum di akhir-akhir zaman ini, di antara nabi Rasul di awal sama Rasul di akhir-akhir ini, yang di tengah-tengah itu, di antara itu, nah Rasulnya siapa gitu Ustaz. Banyak di tengah-tengah. Kita harus berrasul gitu. Iya. Ya kan? Untuk bertuhan kita harus berrasul. Jadi di antara itu yang mana gitu. Iya, di antara itu yang mana? Iya. Cerdas sekali ya. Bertanya aja. Kalau orang lain pusing nih jawabnya nih. Aku pun udah pusing juga nih sebetulnya nih. Cuman nggak usah pusing ya kan. Jadi
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah, Iya. jangan Nabi kita ya, lupa Iya, Nabiullah. nanti lupa. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ini bagus ini pertanyaannya, ini saya suka nih. Ulama itu pewaris para nabi, betul ya? Pernah dengar apa gitu ya? Jadi ulama, nanti ditanya ulama yang mana? Siapa yang sebenar-benarnya ulama? Yang mewarisi ilmu Ilmu nabi. Karena al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jadi ditanya lagi, siapa yang sebenar-benarnya ulama? Yang mewarisi ilmu nabi. Siapa yang mewarisi ilmu nabi? Ya para sahabatnya. Yang paling dekat adalah keluarga nabi itu sendiri. Itu ulama semua, iyalah. Yang mengetahui, kata ulama tuh mengetahui. Gitu. bersanad berarti ya. Iya, harus bersanad dia. Jadi gitu. Ulama. Jadi nanti dikatakan lagi setelah masa Nabi tadi katanya, masa khilafah ini merujuknya panjang kali ya. Terus ada lagi masa setelah itu, ada nanti masa sahabat, ada tabi'in wa tabi'in. Nah itu nanti, itulah udah kurun masa dijauh daripada Rasul sekian ratus tahun. Nanti ada namanya ulama, yang dikatakan ulama itu tadi udah kita pahami ya, keturunan Nabi itu sendiri, yaitu ya. Iya. Karena itu karena mewarisi ilmu. Kayak mana nggak mewarisi ilmu Nabi? Orang setiap hari dilihat, didengar ya cakap Nabi Allah itu ya. Paham ya? Iya. Baru siapa lagi yang mendengar warisan dari Nabi itu? Para sahabatnya ya. Nah setelah itu siapa lagi yang bersambung sanadnya? Itulah yang dikatakan ulama. Setelah udah masa sahabat ya, itu nanti dia masuk ke dalam kriteria yang dikatakan ulama kalau dia menghafal jutaan hadis. Makanya masuklah di dalam bahasan imam mujtahid mutlak. Siapa imam mujtahid mutlak itu? Artinya semua ilmu kumpul di situ. Itulah imam-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambaliyah ini. Setelah imam mujtahid mutlak ini wafat, nanti tidak ada yang setara dengan mereka lagi keilmuannya. Nanti yang ada hanya imam-imam yang mewarisi hadis seperti apa? Imam Al-Bukhari, ya kan? Imam Muslim, Imam Abu Daud. Nah, itulah semualah para pewaris-pewaris ilmu hadis. Karena yang mau diwarisi ilmu Nabi nih, hadis tuh warisan Rasulullah itu. Iya kan? Setelah itu tidak ada yang sepangkat itu lagi, masuklah kepada imam mujtahid mazhab. Kalau imam mujtahid mazhab itu kurun di masa seperti kita bilang Imam Al-Ghazali. Nah, wafat lagi di masa itu Imam Al-Ghazali, ya. Turun lagi pangkat keimamannya kepada imam mujtahid fatwa seperti Imam An-Nawawi. Setelah itu turun lagi keimamannya. Tidak ada lagi imam setelah itu, yang ada syekh-syekh saja. Seperti kalau dari sanad Imam Syafi'i ya, misalnya Syekh Ibnu Hajar. Karena Syekh Ibnu Hajar ini, Imam Nawawi ini, Imam Al-Ghazali ini, dia bermazhabkan Imam Syafi'i, itu sanad namanya. Nanti Syekh Ibnu Hajar ada lagi muridnya gitu dah, seterus yang menukil kitab dari yang ditukilnya gitu. Jadi nanti kalau di luar dari ilmu ini ada namanya nanti guru-guru mursyid. Itulah para wali-wali Allah. Setiap 100 tahun sekali itu diantar. Sampai menunggu kepada datangnya itu perintah. Perintah apa? Makanya itu semua kebijaksanaan di awal dibuat itu kebijaksanaan semua. Menunggu datangnya perintah. Apa yang ditunggu perintah itu? Itulah yang ditunggu-tunggu itu seorang Al-Mahdi alaihissalam itu. Dia nanti membawa perintah. Apa perintahnya? Ya pasti perintah dari Allah. Makanya dikaitkanlah perintah zikir Allah ini berkaitan dengan hari akhir. Makanya dibilangkan di hadis itu, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Makanya dikaitkan lagi dia dengan suatu kaum yang berzikir menyebut nama Allah Allah itu tadi. Kaumnya kaum mufaridun. Makanya kata Rasulullah, sabaqal mufaridun. Paham ya? Gitu. Setiap kaum kan ada rasulnya tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, gitu. Jadi agak-agak mengertilah sedikit. Kalau saya insya Allah sikit-sikit aja, nggak usah banyak-banyak, ya kan? Paham Aisyah? Jadi wali-wali Allah itu semua, siapa wali-wali Allah itu? Mereka yang memang diberikan Allah suatu karamah atau suatu amal yang dapat
menghambat atau mencegah mereka berbuat maksiat di masa itu, menunggu datangnya masa Al-Mahdi itu tadi, sehingga berkaitan dengan zikir Allah itu di akhir zaman yang hadisnya la taqumus saah hatta la yuqalu fil ardi Allah, tidak terjadi kehancuran di muka bumi ini kalau masih ada yang berzikir menyebut nama Allah. Itulah satu tanda alamat bahwa itu sudah di hari-hari akhir, karena sudah ada yang berzikir menyebut nama Allah itu. Sehingga di hadis lain dikatakan, tahu malaikat Israfil? Siapa malaikat Israfil itu? Peniup sangkakala. Berarti kiamat ya? Iya. Nah, berkaitan juga itu. Makanya dikatakan di hadis kursi itu, ya Israfil, jangan kau tiup sangkakala itu kalau kau masih mendengar hambaku berzikir menyebut namaku di bumi. Tangguhkan, tahan selama 40 tahun lamanya untuk memuliakan orang yang berzikir menyebut nama Allah itu tadi. Ingat ya, nama Tuhan siapa? Allah, ya udah itu yang disebut. Sehingga la taqumus saah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Kaumnya ada. Tapi ingat juga, tidak semua orang yang berzikir menyebut nama Allah itu termaksud di dalam kaum itu. Jauh itu lagi. Kalau kata saya, kalau mengaku-ngaku bolehlah, tapi kan ketentuannya kepada Tuhan Allah itu sendiri dan kepada Rasulnya itu yang memimpin itu tadi, yang menentukan siapa orang-orangnya, siapa sahabat-sahabatnya. Kenapa? Orang yang dekat belum tentu. Misalnya gini, tahu kata pengkhianat? Tahu. Pengkhianat itu apa artinya? Yang jelas dia orang terdekat itu. Iya kan? Karena orang yang dekat yang pasti berkhianat, tidak mungkin orang yang jauh gitu kan. Jadi makanya kita bilang bisa saja menjadi pengkhianat gitu. Jadi jangan beranggapan sudah berzikir menyebut nama Allah terus dia dikelompokkan ke dalam suatu kaum itu. Belum tentu. Ingat cerita Nabi dulu. Kan ada yang berkhianat kepada keluarganya Nabi. Kan begitu kan? Iya. Sehingga apa? Sehingga keturunan Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan menantunya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kan mereka itu ingat wafatnya kenapa? Enggak usah kita bilangkan lah di sini. Berarti kan ada pengkhianat di masa itu gitu. Nanti di akhir juga ada. Cerita itu pasti berulang. Jadi seolah-olah mengaku dia Islam, mengaku-ngaku dia berzikir menyebut nama Allah, padahal ada juga yang berkhianat. Gitulah maksud saya. Agak tegas saya menceritakan pengkhianat karena saya nggak suka gitu. Aku merasa dekat. Itulah sifat merasa-merasa itu hilangkan ya. Supaya kita berbaik sangka aja. Ada lagi mau ditanya nggak? Ada nih, Ustaz. Masih ada lagi ya. Satu lagi ya, Ustaz. Boleh, silakan. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, Ustaz. Terkadang kan terkait amalan ibadah gitu juga, Ustaz. Ada orang tuh terlalu memikirkan akhirat, tapi lupa gitu, Ustaz. Tidak terlalu memikirkan dunianya. Apakah dunia itu tidak penting gitu, Ustaz? Sehingga orang tuh terlalu mempersiapkan akhiratnya, sehingga dunia itu dilupakan. Padahal kan kita hidup di saat ini tuh hidup di dunia gitu, Ustaz. Yeah. Apakah tidak penting? Seperti itu, Ustaz. Dunia akhirat atau akhirat dunia? Kalau akhiratnya aja, Ustaz, kan Enggak, ini kan dia tadi ceritanya akhiratnya saja gitu. Seolah-olah dunia enggak penting. Iya. Makanya dikasih bahasa. Tuhan itu suka keseimbangan. Kalau ada awal ada akhir. Ada dunia ada akhirat. Iya, perkaranya ditanya, mau dunia dulu atau akhirat dulu? Atau akhirat dulu atau dunia dulu? Kalau bahasa gini, dunia akhirat atau akhirat dunia? Yang suka, yang enak didengar gitu. Dunia akhirat. Berarti dunianya penting. Karena dunia itu cermin akhirat. Paham? Bagaimana dia mau meluruskan tentang akhiratnya kalau dunianya berantakan? Itu nggak bisa juga. Ketahuannya gitu. Dia itu dapat menyelesaikan akhiratnya karena dunianya sudah diselesaikannya gitu. Kenapa? Karena dia hidup di dunia. Tapi itu tadi kita kasih wacana gitu. Saya tidak mau menghakimi kali, itu kan kesimpulan orang. Karena saya bukan hakim di sini. Artinya begini. Dunia itu cermin akhirat. Jadi kalau dunianya itu dia baik,
memiliki seperti gini. Di dunia itu kita harus memiliki ilmu, harta, dan pengaruh. Kalau ketiga ini ada, ini pasti orang akhiratnya aman gitu. Karena ada yang mengatakan untuk mendapatkan dunia itu harus pakai ilmu. Untuk mendapatkan akhirat juga harus pakai ilmu. Untuk mendapat kedua-duanya harus pakai ilmu gitu. Karena dibilang, jadi kalau dengan ilmu saja nggak bisa, dia harus punya harta. Makanya diusahakan hartanya. Baru diusahakannya dengan pengaruhnya itu tadi. Jadi harus seimbang itu kedua-duanya itu gitu. Jadi biar harus tidak juga kita cerita benar salah di sini ya. Kenapa? Karena itulah dunia itu cermin akhirat. Kalau dunianya baik, baiknya itu apa? Selagi di dunia dia beribadahnya baik kepada Tuhan, kan akhirat juga. Dia mendapatkan hartanya baik. Dia pada saat dia berpengaruh menjadi seorang guru, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang apalah macamnya itu yang dia mendapat dengan apa yang dia miliki, semuanya itu berpengaruh, dia baik gitu. Sehingga kalau dunianya dia sudah baik, nanti akhiratnya juga baik gitu. Kayak mana? Benar sih Ustaz. Kok benar-benar aja gitu. Tapi memang begitu ya. Iya. Jadi tidak bisa kita melupakan dunia itu. Kenapa? Karena dunia itu cermin akhirat. Kita harus memperbaiki semuanya urusannya di dunia. Kalau bermasalah dia di dunia, apalagi nanti di akhirat. Makanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kan memohon kita kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Jadi sudah jelas itu. Jadi jangan dikasihkan bahasa akhiratnya saja, itu mungkin kesimpulan. Jadi seolah-olah, tapi tahu nggak sandinya ya, dunia itu kalau dia tidak ada, kalau dia ada, pusing awak dibuatnya. Tapi kalau dia tidak ada, lebih pusing lagi. Dunia ini cari, kalau ada dunia itu dapat, apa contohnya? Jabatan misalnya. Jabatan, kan pusing kita dibuatnya. Iya Ustaz. Kalau tak dapat lebih pusing lagi. Nah begitu. Makanya ada bahasa gini, udah utamakan akhiratnya saja. Bukan berarti dunianya ditinggalkan. Jadi kalau akhiratnya sudah pasti nanti dunianya mengikuti gitu. Karena orang yang percaya pada hari akhir itu dialah orang yang dia berhati-hati di dalam hidupnya. Kenapa? Ada dua yang tidak bisa kita lupakan. Apa itu? Allah dan akhirat. Kenapa? Nanti kita di akhirat bertemu dengan Allah. Makanya waktu kata melupakan di situ, di mana dia berada? Di dunia. Jadi dunianya harus dibereskan sehingga nanti di akhirat juga harus beres. Enggak apa-apa. Susah-susah di awal, tapi jangan susah, senang-senang aja di awal nanti sehingga senang-senang di akhir gitu. Makanya melakukan ibadahnya senang, jangan katanya susah-susah. Masa melakukan ibadah susah? Senanglah. Makanya selalu mengingat Allah dengan senang. Senang nggak mengingat Tuhan Allah? Harus senang supaya nanti berhadapan dengan Tuhan Allah di akhirat kita menjadi ringan, menjadi senang juga. Kalau di dunia udah nggak senang, apalagi di sana, gitulah bahasanya. Oke ya, mungkin cukup lah ya hari ini ya. Nggak ada lagi yang bertanyakan kan Bu? Sampai saat ini belum ada. Oh belum ada, oke. Aisyah? Sudah Ustaz. Sudah ya? Oke. Jadi mungkin apa-apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat diri kita khususnya dan pada saudara-saudara kita. Mungkin akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.